Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Seperti biasa ya, saya tetap berdoa kepada Allah SWT. Semoga teman-teman semuanya dimanapun kalian berada, semoga Allah selalu berikan kesehatan, kemurahan rezeki, hidup barokah, hidup berlimpah, hutang dilunaskan, kesulitan diangkat. Dan semoga juga Allah selalu berikan kebaikan untuk kita semuanya ya. Dan yang paling penting, ini yang paling pentingnya, semoga Allah ampuni semua dosa-dosa kita. Karena insya Allah ketika Allah sudah ampuni, insya Allah masalah sebesar apapun akan diselesaikan oleh Allah dengan cara-caranya. Ingat ya, dengan cara-caranya bukan dengan cara kita. Ya seperti biasa ya, saya tetap selalu mengingatkan buat diri saya sendiri, buat teman-teman semuanya dimanapun kalian berada, selalulah bersyukur. Selalulah bersyukur di kondisi apapun. Walau faktanya saat ini kita sedang susah, sedang banyak hutang, sedang banyak masalah, sedang kesulitan dan sebagainya, selalu munculkan rasa syukur ini. Dan selalu saya katakan bahwa simpelnya begini, kalau kita ingin menjadi orang yang berlimpah itu, salah satu syaratnya itu kita harus selalu bersyukur kepada Allah atas apa yang telah terjadi pada diri kita ini. Karena anugerah Allah, nikmat Allah itu jauh lebih banyak kita terima dibanding kesulitan yang sedang kita hadapi. Jadi kalau teman-teman saat ini sedang banyak masalah, banyak hutang, ingin keluar dari semua masalah yang sedang dihadapi, itu bersyukur. Mau tidur, bangun tidur. Mau tidur misalnya ya, doa dulu. Setelah doa itu kita duduk sejenak, relaksasi. Kemudian kita pegang dada kiri ini, kita bilang dalam hati, terima kasih ya Allah, alhamdulillah ya Allah, hari ini aku sehat, hari ini aku kaya, hari ini aku bahagia, hari ini hutangku lunas. Semuanya katakan itu. Kemudian bangun tidur. Ketika setelah bangun berdoa dulu, setelah itu bersyukur lagi, alhamdulillah ya Allah aku sehat, alhamdulillah ya Allah masih bisa bernapas, alhamdulillah ya Allah, semua katakan. Jadi ketika kita berdoa itu dengan cara bersyukur, apalagi kita tambah dengan memvisualisasikan apa yang menjadi kita inginkan itu, apa yang menjadi inginan kita itu, insya Allah lebih powerful. Misalnya nih teman-teman itu pinginnya hutangnya lunas gitu ya, katakan dalam hati, alhamdulillah ya Allah, hutangku sudah lunas, makasih ya Allah. Sambil bayangkan bahwa seolah-olah itu hutang kita itu sudah lunas, itu lebih powerful. Coba deh lakukan. Dan yang terpenting ketika melakukan itu, jangan pikirkan bagaimana caranya, karena itu termasuk hijab. Kita terlalu memikirkan yang bukan wilayah kita. Pengabulan doa, solusi, jalan keluar itu wilayahnya Allah. Tugas kita itu hanya berusaha, berikhtiar, melakukan yang terbaik, sehingga Allah dengan itu semua, dengan hal-hal yang kita lakukan termasuk bersyukur tadi, itu salah satu ikhtiar yang bisa membuka pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah keajaiban itu nanti akan datang dengan cara-caranya Allah, bukan dengan cara kita. Baik teman-teman semuanya, apa sih sebenarnya rahasia cepat agar hutang kita itu lunas? Sebenarnya simpel. Satu, rahasia tercepat agar kita bisa keluar dari jeratan hutang itu adalah kita berani melepaskan semua hutang kita, beban masalah kita kepada Allah. Lepaskan hutang itu pada Allah, lepaskan semua beban masalah yang sedang kita hadapi pada Allah. Percaya deh, disitulah nanti keajaiban akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau teman-teman semuanya belum berani untuk melepaskan, maka disitulah yang membuat diri kita tuh menjadi bingung dan nggak tahu harus berbuat apa. Kemudian setelah kita lepaskan, rahasia tercepatnya adalah terima segala resiko. Jadi kita harus siap menerima segala resiko apapun yang terjadi. Misalnya kalau kita lagi banyak hutang dan kita belum bisa bayar, resikonya itu yang harus kita terima kan, kita dimaki, diusir dari kontrakan, kemudian hinaan dan segala macam, itu pasti kita terima. Nah kita harus siap berani menerima itu. Kita dimaki, kita dihina, tapi yang terpenting, sepahit apapun saat kita menerima kondisi itu, kalau hati dan pikiran kita dan jiwa raga kita ini kita kuatkan ke Allah, benar-benar kita fokus ke Allah, kita nggak sedikit pun nggak lepas dari ingat kita ke Allah, insya Allah kekuatan itu akan hadir. Jadi nggak serta-merta fokusan kita itu pada solusi saja, terima saja dulu, nikmatin saja dulu semua resiko yang ada. Tetap lakukan yang terbaik, tetap lakukan ibadah, ikhtiar langit itu, banyakin sholawat, banyakin istighfar, banyakin baca Quran, banyakin melakukan ibadah-ibadah sunnah dan lain sebagainya. Selebihnya lepaskan dan terima. Tunjukkan bahwa kita itu ridha dengan segala ketetapan yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita belum siap melakukan itu semua atau menerima segala resiko itu, maka percaya deh,
hidup kita, masalah kita itu sulit. Sulit, bahkan jalan keluar itu belum terbuka. Kenapa? Karena gini, Allah itu selalu saya katakan, Allah itu gini ya, kadang-kadang orang itu sudah berikhtiar cari solusi supaya dia bisa melunasi utang-utangnya, pinjam teman dan segala macamnya, tapi kenapa nggak ketemu jalan keluar? Selalu saya katakan bahwa Allah itu sengaja menutup jalan-jalan itu, artinya supaya Allah itu ingin membenarin hidup kita, menata hidup kita. Jadi kok sudah seperti itu, datang saja dulu ke Allah, fokus saja dulu minta ampun sama Allah, karena kesulitan kita, kemudian banyaknya hutang kita, nggak ketemunya jalan keluar dari diri kita, itu salah satu, ya anggaplah sebagai hukuman yang harus kita jalani akibat dosa yang sudah kita perbuat. Terjerat hutang riba, selama ini hidup kita itu berantakan, mungkin nggak pernah sholat, nggak pernah baca Quran dan lain sebagainya, kita hidup mewah tapi nggak ingat sama Allah, dan saat itu kita ditempeleng tuh sama Allah, diingatkan sama Allah, ente pikir ente siapa? Aku yang punya dunia ini, aku yang kuasa, jadi ente tuh harus kemari datang kepadaku, kira-kira begitu ya. Jadi tugas kita utamanya datang ke Allah, banyakin minta ampun. Kadang-kadang tuh ya ada banyak tuh teman-teman yang WA, Pak Ustadz saya sudah ngamalin semuanya, saya udah tiap hari istighfar, tiap hari sholawat, tiap hari baca Quran, tiap hari tahajud, tapi kok belum ada perubahan, belum ada pertolongan sama Allah. Nah itu dia, karena kita terlalu fokusnya itu pada solusi, kita maunya itu harus sesuai dengan keinginan kita, nggak bisa. Maka selalu saya katakan, teman-teman yang sudah ngamalkan sholawat, istighfar dan lain sebagainya itu tetap kerjakan, tetap lakukan, tetap istiqomahkan, tapi fokusnya jangan pada hasil, jangan pada hasil. Nah, seperti di awal tadi yang saya katakan, lepaskan semuanya, terima segala resiko. Kalaupun saat itu pertolongan Allah belum datang, jangan salahkan amalannya, jangan salahkan Allahnya, tapi diri kita koreksi, cek. Apakah kita sudah menerima, apakah kita sudah ikhlas, apakah kita sudah ridho dengan ketetapan Allah yang diberikan kepada kita. Syaratnya itu, terima dulu segala kesulitan. Sekarang kita sedang lagi banyak masalah, sedang lagi banyak beban, sedang lagi ya dalam perbaikan diri, terima itu. Sabar dulu, nikmati dulu dengan segala kepahitan. Ya mau nangis-nangis saja nggak apa-apa. Insya Allah ketika kita sudah berani menerima dan rela dengan segala ketetapan yang Allah berikan, di sana nanti pertolongan Allah akan datang. Allah yang punya kuasa, jadi kita tidak bisa memaksa. Mau sehebat apapun kita, mau menjerit bagaimanapun, kalau saat ini Allah katakan tidak, ya tidak. Maka ikuti caranya, jangan masuk pada wilayah Allah. Wilayah kita itu sebagai hamba hanya berikhtiar, berusaha, meminta, berdoa dan lain sebagainya. Sampai di situ. Wilayah Allah itu mengabulkan, wilayah Allah itu solusi. Kapan pertolongan Allah itu datang, Allah yang tahu. Yang jelas Allah itu sudah katakan bahwa Allah itu pasti menolong orang-orang yang ketika dia itu sungguh-sungguh datang dan meminta kepadanya. Siapa yang berdoa kepadaku pasti ku kasih, itu kata Allah. Dan tugas kita hanya sampai di situ, meyakini bahwa apa yang kita minta selama itu pasti dikabulin oleh Allah di saat yang tepat dan di waktu yang tepat. Itu teman-teman semuanya. Jadi jangan berpikir gini, saat saya sudah ngamalin semuanya tapi kok pertolongan Allah belum datang. Jangan begitu. Itu namanya kita memikirkan kok belum datang ya. Ya memang manusiawi ya, manusiawi. Siapapun itu pasti berpikirnya gitu. Tapi ingat, tugas kita sebagai hamba hanya meminta dan memohon. Selebihnya itu urusan Allah, bukan urusan kita. Sudah nikmatin saja, jalanin saja. Terus amalkan, terus ikhtiar, terus kita bergerak, berikhtiar, bersungguh-sungguh. Bisa jadi potensi selama ini yang ada dalam diri kita belum kita keluarkan. Bergerak. Sholat dijaga, istighfar kita dawamkan, sholawat kita perbanyak, lagi kegiatan, lagi bekerja, lagi aktivitas apapun kita dalam hati, sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, sampai di situ. Kemudian kita berikhtiar, bekerja, cari tambahan dan lain sebagainya, hanya sampai di situ. Selebihnya itu hak Allah, bukan hak kita. Jadi semakin kita memaksakan diri itu harus sesuai dengan keinginan kita, itulah yang membuat diri kita jadi stres. Jadi rahasia tercepatnya agar hutang kita cepat lunas itu adalah kita harus berani, siap melepaskan dan siap menerima resiko yang akan kita terima atas masalah yang sedang kita hadapi. Kalau lagi banyak hutang misalnya ratusan juta, berarti kita harus berani melepaskan semuanya pada Allah dan terima segala resiko. Harus siap menerima resiko. Dicaci, dihina, diancam dan lain sebagainya, itulah resiko akibat dosa yang sedang kita lakukan. Dan anggap saja itu sebagai pembersihan dosa atas
kesalahan yang kita lakukan di masa-masa lalu. Itu teman-teman, percaya deh, kalau itu yang kita lakukan, insya Allah pertolongan Allah itu pasti hadir, pertolongan Allah itu pasti datang, dan doa-doa kita itu insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.